Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Nurgamadika dan di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Nah, pada sistem saraf ini terdapat dua bagian, yaitu sistem saraf pusat atau central nervous system dan juga sistem saraf tepi atau juga peripheral nervous system. Nah, pada central nervous system atau sistem saraf pusat ini mempunyai dua bagian, yaitu di bagian otak dan di bagian medula spinalis atau juga spinal cord atau juga bisa disebut sumsum tulang belakang. Nah, dalam peripheral nervous system atau sistem saraf tepi terbagi menjadi dua juga, yaitu afferent division dan efferent division. Untuk afferent division itu fungsinya mengirimkan impuls stimulus kepada dari sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat. Dan untuk efferent division yaitu sebaliknya dari afferent division, yaitu mengirimkan impuls stimulus kepada sistem saraf pusat kepada sistem saraf tepi. Nah, pada afferent division ini dia menerima dari dua stimulus, yaitu sensory stimuli dan juga visceral stimuli. Untuk sensory stimuli yaitu stimulus yang diterima melalui panca indera seperti pembauan, peraba, penglihatan, pendengaran, dan juga pengecapan. Dan untuk visceral stimuli yaitu stimulus yang diterima dari bagian dalam tubuh, organ dalam tubuh seperti lambung ketika kita merasa lapar atau sakit bagian organ tubuhnya seperti sesak napas, paru-paru, seperti itu. Nah, untuk efferent division dibagi menjadi dua juga, yaitu somatic nervous system atau sistem saraf somatik dan juga autonomic nervous system atau sistem saraf otonom. Nah, somatic nervous system yaitu bersifat voluntary atau sengaja dilakukan. Jadi somatic nervous system itu respon-respon kita yang dilakukan secara sengaja. Contohnya seperti kita ingin berdiri atau kita ingin berlari atau kita ingin berbicara dengan orang lain, kita berdiskusi dengan orang lain. Dan sistem saraf somatik ini menggerakkan skeletal muscle atau otot-otot tulang. Dan untuk autonomic nervous system atau sistem saraf otonom itu dibagi menjadi dua. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sistem saraf otonom ini. Jadi sistem saraf otonom ini sebaliknya seperti sistem saraf somatik, yaitu dia melakukan respon-respon secara tidak sengaja atau tidak kita inginkan, seperti ketika kita berkeringat dikejar oleh anjing atau ketika kita kedinginan atau apa. Nah, autonom nervous system ini dibagi menjadi dua juga, simpatik dan parasimpatik. Nah, kerja dari simpatik yaitu memperlambat impuls-impuls dari saraf autonom nervous system, dan untuk parasimpatik itu mempercepat impuls-impuls. Nah, autonom nervous system ini menggerakkan seperti otot halus, otot kardiak, dan juga kelenjar seperti kelenjar keringat seperti itu. Nah, contoh dari autonom nervous system ini seperti ketika kita dikejar anjing dan kita lari secara autonom nervous system, keringat akan berkeluar banyak, terus napas kita akan lebih cepat. Nah, itu semua dilakukan oleh autonom nervous system secara simpatik, yaitu mempercepat impuls-impuls dari stimulus yang kita terima. Itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terletak di otak. Bagian otak itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian hemisfer kanan dan hemisfer kiri, dua belahan, maaf.
terdiri dari dua belahan. Jadi belahan atau hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Untuk penggerakannya pada tali spinal, jalur otak menuju sumsum tulang belakang antara otak dan sumsum tulang belakang itu ada pindahnya silang. Jadi otak hemisfer kanan itu menggerakkan bagian tubuh bagian kiri, dan untuk otak hemisfer kiri itu menggerakkan bagian tubuh sebelah kanan, itu. Dan daerah otak pun menjadi 3, yaitu otak depan, tengah, dan belakang. Bagian otak besar itu disebut dengan cerebrum, dan bagian otak tengah disebut dengan mesencephalon, dan bagian otak kecil atau otak belakang itu disebut dengan cerebellum. Selanjutnya di bagian sistem saraf pusat yaitu ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu atau bisa kita sebut medula spinalis, atau juga kita bisa sebut dengan spinal cord. Jadi sumsum tulang belakang ini sebagai pusat gerak refleks penghantar impuls dari otot atau kulit ke otak, dan juga membawa impuls motorik dari otak ke otot tubuh, itu. Jadi dalam tulang punggung terdapat sumsum dan cairan cerebrospinal. Jadi potongan melintang. Ada 2 bagian dalam sumsum tulang belakang ini, yaitu tepi luar yang berwarna putih dan berwarna abu seperti sayap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi. Di dalam sistem saraf tepi itu terdapat 31 pasang saraf spinal atau saraf tulang belakang dan 12 saraf kranial atau saraf kepala. Jadi saraf kranial itu saraf tepi yang langsung menuju ke otak. Ada 12 seperti olfaktori dari penglihatan, seperti itu. Olfaktori sensori dari hidung, dari penciuman. Dan juga yang seperti saya tadi sebutkan bahwa fungsi sistem saraf tepi itu bekerja untuk somatic nervous system dan juga autonomic nervous system. Jadi pada umumnya dan pada dasarnya cara fungsi dan guna dari sistem saraf di tubuh kita itu untuk merespon dari setiap stimulus yang kita terima, mau itu stimulus dari luar yang kita terima melalui panca indera, dan juga stimulus yang kita terima dari bagian-bagian tubuh kita seperti rasa sakit atau rasa lapar, itu. Dan juga sistem saraf ini punya tiga proses. Jadi proses sistem saraf yaitu pertama apabila kita menerima stimulus sensori, misalkan kita melihat ada anjing di sana, dan secara sensori stimuli kita melihat dengan mata bahwa itu ada anjing yang sedang melihat kita. Nah, akhirnya impuls-impuls itu dikirimkan ke otak, dan di otak pun akhirnya terdapat proses integration, dan di integration itu diambil informasinya, dan setelah diolah otak pun mengirimkan impulsnya kepada otot-otot untuk berlari karena melihat contohnya dia takut dengan anjing, dan dia otak itu menyuruh otot-otot untuk lari menjauh dari anjing tersebut, dan pada proses tersebut dinamakan dengan motor output, itu. Jadi secara umum sistem saraf itu mempermudah kita untuk merespon sesuatu. Selanjutnya ada beberapa gangguan sistem saraf seperti epilepsi,
neuritis, Alzheimer. Untuk epilepsi itu kelainan pada neuron di otak karena kerusakan otak. Dan selanjutnya neuritis. Jadi ada iritasi pada neuron disebabkan karena infeksi, kurang vitamin atau keracunan. Dan terakhir ada Alzheimer. Jadi Alzheimer itu berkurangnya kemampuan mengingat dan aktivitas sehari-hari, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.